Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah dan membantai 3 pekerja bangunan puskesmas di distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Sebulan sebelum Natal, penjual pernak-pernik Natal mulai ramai di Timika. Pasokan melimpah, tomat dan cabai di Merauke harganya anjlok. Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura, Papua menetapkan upah minimum kota atau UMK Jayapura naik sebesar Rp159.000 atau naik dari Rp3,8 juta menjadi Rp4 juta untuk tahun depan. Besaran UMK ini sama dengan UMP Provinsi Papua tahun 2024 yang telah ditetapkan penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura, Jonina, mengatakan setelah penetapan UMK Jayapura, Dinas Tenaga Kerja akan mensosialisasikan ke semua perusahaan daerah agar mengikuti aturan kenaikan upah sesuai ketentuan. Untuk penetapan UMP ini kan dia naik 4,13%. 4,13% dari tahun lalu ya, dari tahun ini ya, UMP 2023. Yaitu kan Rp3.864.696. Ya, naik 4,13% itu dia menjadi Rp4.024.270.000. Dan ini dia akan mulai berlaku 1 Januari 2024. Dan terkait dengan SK Gubernur dengan UMP itu, maka kami di Kota Jayapura itu akan ada surat edaran wali kota yang kemarin kami sudah lakukan surat edaran wali kota atas dasar penetapan UMP itu kita samakan atau di atas dari nilai tersebut. Agar ketentuan ini berlaku efektif, pemerintah Kota Jayapura akan mengawasi pemberlakuan UMK baru dan memastikan pengusaha memenuhi kewajiban tersebut. Dinas Tenaga Kerja berharap kenaikan UMK berdampak positif bagi kesejahteraan buruh di tanah Papua. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Dan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Presiden Joko Widodo meresmikan kilang gas tangguh Tren 3 di Kabupaten Bintuni, Papua Barat. Kilang gas tangguh di Teluk Bintuni ini diperkirakan bisa menghasilkan 3,8 juta ton LNG per tahun. Dan hasil produksi ini akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan gas domestik, termasuk untuk pembangkit listrik PT PLN Persero. Presiden mengatakan proyek ini dibangun dengan anggaran sebesar 14,8 miliar dolar Amerika atau setara dengan 72 triliun rupiah. Yang saya senang proyek ini menyerap banyak tenaga kerja. Saat ini 70% tenaga operasional tangguh adalah pekerja dari Provinsi Papua Barat dan Papua. Dan saya mendengar ada target yang baru di 2029 mencapai 85%. Ini sangat bagus dan 105 teknisi operasi dan pemeliharaan kilang LNG adalah putra-putri Papua Barat dan Indonesia yang telah direkrut sejak SMA yang menjalani program pendidikan dari BP di Berau. Proyek ini akan meningkatkan kapasitas produksi tahunan gas alam cair menjadi 11 juta ton per tahun dan akan menyumbang target produksi gas 12 standar kaki kubik per hari pada tahun 2030. Kepala negara juga mengapresiasi proyek ini karena akan menyerap banyak tenaga kerja hingga 70% dari Papua Barat dan Papua. Edi melaporkan dari Bintuni, Papua Barat. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.